Di Kompas Petang, Saudara, polisi kembali mendatangi Kejaksaan Agung membawa sejumlah kontainer box yang berisi barang bukti dari kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Apa aja Pak penyerahan barang bukti? Apa aja Pak yang dibawa Pak? Itu apa Pak? Bingkai foto apa tuh Pak? Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri tiba di Gedung Bundar Kejagung pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Penyidik mengeluarkan 2 box kontainer berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Penyidik juga menurunkan 2 bingkai berukuran besar dan kecil yang ditutupi kain, kemudian langsung dibawa masuk ke salah satu ruangan di Gedung Bundar. Ketika ditanya barang apa saja yang dibawa, penyidik tidak berkomentar. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi, tata kelola pasokan batubara PLTU, kemudian PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus mantan Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Usai ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah Febri bepergian ke luar negeri selama 20 hari sesuai dengan permintaan Polda Metro Jaya. Agus mengatakan durasi pencegahan masih bersifat sementara dan bisa kembali diterapkan jika pihak Kejaksaan Agung mengusulkan pencegahan ke luar negeri untuk ex-Jampitsus yang pertama ini diminta oleh polisi. Permintaan dari Polda Metro Jaya sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi. Pak, dia bukannya pencegahan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya ya, Pak? Karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengajukan nama Kuntadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Nama Kuntadi diusulkan Jaksa Agung untuk menggantikan Febri Adriansyah yang telah mengundurkan diri pertanggal 11 Juli 2026. Pengajuan nama Jampitsus baru diserahkan pihak Kejaksaan Agung melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 13 Juli 2026. Surat Jaksa Agung 13 Juli 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menindaklanjuti surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tertanggal 11 Juli 2026. Kami mengusulkan kepada Kepala Badan Pemulihan Aset Kuntadi sebagai Jampitsus baru.
Sementara itu saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan surat Jaksa Agung kepada Presiden Prabowo Subianto tentang nama pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Atas surat usulan itu, pemerintah dalam waktu cepat akan menindaklanjuti lewat tim penilai akhir sebelum keputusan Presiden terbit. Kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya. Mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa Mas? Hah? Pekan ini Capresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Insya Allah. Uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa, kan tidak. Kuasa hukum Don Rito, salah satu tersangka dalam kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah, angkat bicara soal sejumlah uang yang ditemukan penyidik dalam penggeledahan di Cafe The Clan. Kuasa hukum Don Rito membantah uang yang disita oleh polisi saat itu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 kasus korupsi. Kuasa hukum Don Rito menyebut uang tersebut adalah kerjasama dengan seorang pengusaha untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci pengusaha siapa yang dimaksud. Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD meyakini jika penyidik Polri sudah mengantongi nama-nama yang pernah menyimpan uang dalam rumah milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Mahfud menyebut siapa pemilik uang ratusan miliar tersebut bisa ditelusuri dengan mudah oleh penyidik. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa, kan tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan menyita begitu. Pasti tahu ini uang dari siapa, tanggal berapa, dibawa dengan apa, tuh sudah pasti ada catatannya di polisi. Polisi kita tuh dalam hal-hal begini, asal jangan diganggu, profesional kok menemukan hal gitu. Tinggal sekarang hadirkan jaksa, lalu tunjukkan ini uang tanggal sekian, lewat mobil ini, jumlahnya sekian, yang mengirim ini tuh pasti rinci temuan polisi itu. Hari ini Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut jaksa masih mendalami ulang kepemilikan semua uang yang telah disita oleh polisi dalam penggeledahan. Kemarin penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan berkas administrasi penyidikan serta berita acara pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun penyidik polisi tak memberi keterangan setelah proses penyerahan berkas yang berlangsung selama 3 jam. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menyerahkan berkas penyidikan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hari ini polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus yang sama. Kejagung pun membentuk tim penyidik khusus yang berisi sejumlah jaksa yang pernah menjadi penyidik
di KPK. Bagaimana lalu pengusutan kasus ini? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Pratama di Kejagung, dan ada Alvania Rizky dan juga juru kamera Feriska Immanuel di Istana. Saya ke Kejagung dulu. Asri, setelah berkas dan juga barang bukti dilimpahkan, bagaimana proses penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kejagung ini? Ya, Maidop, terkait dengan penyidikan, baru saja diumumkan oleh Kejagung, sprindik telah dikeluarkan untuk 3 perkara yang melibatkan salah satu perusahaan plat merah di bidang energi, kemudian juga melibatkan PT Krakatau Steel dan juga PT Asabri, yang tentunya saja 3 perkara ini menyeret nama ex Jampitsus Febri. Namun terkait dengan bagaimana kelanjutan penyidikannya, tadi ditegaskan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa saat ini Kejaksaan Agung masih dalam proses menunggu pelimpahan dokumen dan juga barang bukti dari Polri atau dari polisi untuk kemudian nantinya setelah seluruh dokumen dan barang bukti serta berita acara pemeriksaan rampung dilimpahkan, rampung ada di Kejaksaan Agung, barulah proses penyidikan bisa dimulai, termasuk juga menjadwalkan pemeriksaan saksi. Nah, yang memang juga menarik untuk dicermati terkait dengan status tersangka dari ex Jampitsus Febri yang sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Nah, tadi juga ditekankan oleh Kejaksaan Agung bahwa sebetulnya ini pelimpahan penanganan perkara di Kejaksaan Agung tidak menggugurkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi, tapi ini akan dijadikan pertimbangan dan juga akan didalami. Tapi juga Kejaksaan Agung tidak menyebutkan bahwa status tersangkanya ini berubah ataupun tidak. Itu yang memang disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga sudah membentuk tim khusus yang mana terdiri dari 9 jaksa yang mayoritas merupakan alumni dari KPK. Dibentuknya 9 anggota tim khusus ini tujuannya agar penyidikan berjalan tanpa adanya konflik of interest. Dan tadi juga Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada relasi kuasa ataupun juga tidak ada hubungan antara 9 jaksa yang nantinya akan menyidik kasus ini dengan ex Jampitsus Febri. Dan tadi juga disebutkan bahwa nantinya penyidikan akan disupervisi oleh KPK dan juga di bawah pengawasan atau pantauan Komisi 3 DPR RI. Lebih lengkapnya berikut pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang telah kami rekam sebelumnya. Sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Baik, terima kasih dari Kejaksaan Agung. Kita akan kita akan bergeser ke Istana. Ada Alvania Rizky di sana. Alva, lalu bagaimana dengan usulan terhadap Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pengganti Febri Adriansyah, dan juga bagaimana respons Istana terhadap polemik penanganan kasus ini? Ya, Maidop dan juga saudara, proses pengajuan nama Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Ardiansyah ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Jaksa Agung pada 14 Juli 2026 kemarin. Tetapi ia memastikan bahwa Istana masih harus memproses oleh tim penilai akhir terkait dengan apakah kemudian Presiden menyetujui nama Kuntadi atau ada nama lain yang kemudian disetujui oleh Presiden. Hal ini nantinya setelah TPA kemudian
membulatkan suara atau sudah dikeluarkan keputusan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa penggantinya adalah Kuntadi seperti yang diusulkan oleh Jaksa Agung, maka nanti Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden yang menetapkan bahwa nama yang diajukan tersebut adalah pengganti dari Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan tadi Menteri Sekretaris Negara juga sudah merespon bagaimana dengan polemik penanganan kasus Febri Ardiansyah ini, seperti yang sudah diusulkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sebaiknya penanganan kasus ini diserahkan kepada KPK untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Nampaknya Istana memberikan pernyataan terbuka, tidak menyetujui, tidak juga menolak, bahwa yang pasti ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penegakan kasus korupsi itu sendiri. Berulang kali memang Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa maling-maling uang negara, maling-maling uang rakyat ini harus ditangkap, harus ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kemudian dengan penyerahan kasus Febri Ardiansyah kepada Kejaksaan Agung ini mempertaruhkan integritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kasus korupsi itu sendiri. Yang paling dihindari adalah konflik kepentingan itu tadi, dan nampaknya Istana masih membuka peluang bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh KPK atau sebatas pada supervisi yang akan dilakukan oleh KPK. Lagi-lagi kita tunggu. Yang paling dinamis saat ini adalah siapa nama pengganti Febri Ardiansyah, apakah nama Kuntadi, dan juga bagaimana penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut, apakah apakah akan terhindar dari konflik kepentingan atau justru sebaliknya. Maidop. Jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Istana, dan sebelumnya ada Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda, saudara, benarkah pemindahan kasus dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung selain tidak sesuai KUHAP juga bisa membatalkan status tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Pembahasannya usai jeda hanya di Kompas Petang.